Cerita dimulai dengan seorang wanita yang hidup dengan berkecukupan dan memiliki pekerjaan yang baik. Dia adalah Anna. Hidupnya akan terasa semakin bahagia karena beberapa bulan lagi dia akan melakukan pernikahan dengan seorang pria bernama David. Dulunya Anna memiliki suami, namun sayang telah meninggal akibat sebuah kecelakaan. Selain itu, Anna juga memiliki anak bernama Emma. Hari itu, Anna mengajak Emma untuk pergi ke rumah lamanya di sebuah pinggir kota dan rupanya mereka akan menunggu seseorang di sana. Sambil menunggu, Anna mencoba mengasah kemampuan memanahnya pada seekor kelinci. Anna dulunya merupakan seorang atlet pemanah, namun dia tidak sempat melanjutkan ke tingkat selanjutnya karena di waktu itu dirinya sudah dilamar terlebih dahulu. Lalu beberapa saat kemudian, Anna dan Emma kedatangan seorang tamu pria dan wanita. Mereka adalah Owen dan Safia. Namun ada yang berbeda dari gestur tubuh Anna, seakan-akan dia kaget dan terkejut dengan kedatangan mereka. Diketahui jika Owen adalah anak tiri dari Anna. Dulu dia menemukan Owen saat masih berusia 9 tahun dan Anna merawatnya hingga besar. Namun beberapa tahun terakhir seperti terjadi sesuatu di antara mereka. Terlihat dari mata Anna kalau dia tidak bisa kehilangan Owen. Bahkan ketika Anna melihat Owen dan Safia sedang bermain kuda lumping, dia merasa kalau dirinya tidak terima dan ingin sekali menghentikan mereka. Lalu keesokan harinya, Owen melihat Anna yang berpenampilan seperti layaknya anak muda. Saat itu mereka semua akan pergi ke rumah nenek dari Emma atau mantan mertua dari Anna. Tujuan mereka ke sana adalah untuk merayakan ulang tahun mantan mertuanya yang bernama Carlotte. Usianya yang sudah tidak muda lagi, namun semangatnya masih tetap tinggi. Selama acara itu, Carlotte membicarakan hal-hal tentang Anna dan calon suaminya yang sebentar lagi akan menikah. Ternyata di balik pertunangan Anna dan David, ada Carlotte yang telah menjodohkannya. Dia melakukan itu demi cucunya. Dia tidak ingin melihat Emma tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Namun rupanya, Anna merasa tidak nyaman dengan pembicaraan itu. Dia seperti tidak ingin membahas tentang persoalan ini. Merasa kesal, dia mencoba membersihkan mulut Emma yang kotor, namun secara kasar, hingga membuat Emma berteriak. Tentu saja hal ini membuat Emma ketakutan dan berlari menuju Safia. Tidak hanya itu, Safia juga terkena marah oleh Owen yang terlihat ikut campur. Meskipun suasana ulang tahun tidak berjalan dengan baik, namun Carlotte tetap mengingatkan Anna untuk tidak bertingkah seperti itu lagi. Dia tahu kalau Anna masih belum bisa melupakan mendiang suaminya. Namun hidup harus terus berjalan dan Anna harus bisa melupakan semuanya. Akibat kejadian itu juga, Safia akhirnya pergi dari sana. Dan kepergiannya itu tidak diketahui oleh Owen dan Anna. Owen hanya mengatakan kalau Safia telah pergi semalam dan tidak meninggalkan pesan. Suasana pun terasa semakin tidak nyaman. Bahkan semenjak itu, Anna semakin tidak fokus dan pikirannya semakin kacau, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Sampai suatu hari Anna melihat Safia yang sedang mengantarkan pesanan orang menggunakan sepedanya. Tidak pikir panjang, dia pun mengikutinya dan sampailah di sebuah toko yang melayani perbaikan furnitur. Anna kemudian berpura-pura ingin memperbaiki salah satu perabotan di rumahnya kepada si pemilik toko. Lalu tak lama Safia pun dipanggil hingga membuatnya terkejut ketika melihat Anna. Anna sendiri beralasan kalau dirinya tidak tahu jika Safia bekerja di sini. Sampai pada akhirnya terjadilah obrolan di antara mereka. Di sini Anna bertanya mengapa Safia kabur dari Owen. Mengapa dia tidak meninggalkan pesan sama sekali. Lalu Safia mengatakan kalau dia hanya ingin pergi dari sana dan dia juga berkata jika mungkin dirinya tidak cocok dengan Owen. Karena mungkin saja Owen telah mencintai orang lain. Entah siapa, yang jelas Safia bisa merasakan hal tersebut. Lalu pada akhirnya, Anna bercerita tentang bagaimana dia bisa mengangkat Owen menjadi anak tirinya. Dulu Anna menemukan Owen di sebuah gereja saat dia masih berusia 9 tahun. Anna senang saat itu karena dengan adanya Owen bisa menemaninya. Bahkan ketika suaminya sibuk dengan pekerjaannya, Owenlah yang selalu ada untuknya. Hingga sesuatu terjadi pada suami Anna, dan itu membuat semuanya berubah. Pada akhirnya Owen pulang ke rumah dan menemukan Safia di sana. Namun mereka tak saling berbicara dan Safia memutuskan untuk pergi. Entah apa yang ada di pikiran Owen,
Dia terlihat tidak mencintai Safia, namun dia juga tidak bisa ditinggalkan olehnya. Suatu hari, Owen ingin bertemu dengan Anna untuk membicarakan sesuatu. Namun Anna tidak mau dan tidak bisa. Saat itu, dia sedang sibuk mempersiapkan untuk hari pernikahannya. Ketika Anna dan David bertemu, David mencemaskan Anna dan bertanya kepada Anna tentang keadaannya karena dari kemarin Anna tidak bisa dihubungi. Anna beralasan kalau mungkin handphonenya kehabisan baterai. Kemudian David pun tidak terlalu mengambil pusing tentang masalah ini. Dan setelah itu, untuk menenangkan pikiran, mereka pun bermain kuda lumping bersama. Lalu di malam harinya, saat Anna pulang, dia melihat Owen yang sudah berada di garasinya. Saat itu Anna merasa kesal dengan Owen dan tidak ingin melihatnya. Namun dari raut wajah Owen, dia terlihat pasrah sambil melarang Anna untuk menikah dengan David. Dia tahu kalau Anna tidak mencintai David. Owen juga kemudian mencoba memberikan serangan kepada Anna untuk mengajaknya bergulat. Untung saja Anna bisa menolak. Di sini semuanya semakin jelas mengapa Owen tidak ingin kehilangan Anna. Ternyata mereka pernah bercocok tanam bersama dan Owen telah menitipkan benih kepada Anna. Hal itu yang menjadikan mereka saling cinta. Owen ingin Emma dinyatakan sebagai anaknya secara sah dan dia tidak rela jika Emma mendapatkan ayah baru nantinya. Dan ternyata Emma adalah anak dari mereka berdua. Hanya saja Emma tidak tahu siapa ayahnya. Anna takut kalau dia tidak bisa melakukan itu. Dan jika Carlotte tahu, hal ini bisa semakin kacau. Namun Owen tidak peduli dan memberikan Anna waktu 2 hari untuk mengurus surat-surat tersebut termasuk tes DNA. Beberapa hari setelah kejadian itu, Anna benar-benar dibuat bingung. Sampai akhirnya di pagi hari Carlotte menemui Anna dengan wajah yang tidak enak. Dia mengatakan mengapa Anna membatalkan pernikahannya dengan David dan apa yang sebenarnya terjadi hingga Anna bisa melakukan itu. Di sini Anna memberikan alasan kalau dirinya menyadari bahwa keputusannya untuk menikahi David bukanlah hal yang tepat. David sama halnya seperti suaminya dulu yang jarang di rumah dan sibuk bekerja. Dia takut jika nantinya Emma tidak mendapatkan kasih sayang. Namun sepertinya Carlotte tahu bukan itu alasan yang sebenarnya. Ternyata Carlotte juga tahu apa yang dilakukan Anna bersama Owen. Bahkan dia mengetahui hal itu di saat suami Anna masih ada. Dan di sini Anna pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang dia hanya bisa menuruti perkataan Carlotte. Carlotte akan bertemu David sore ini di sebuah restoran untuk membicarakan pernikahan dan Anna diminta untuk datang ke sana. Masalah Anna tidak hanya sampai dengan mantan mertuanya saja, namun juga dengan ibunya. Ternyata selama ini Anna tidak pernah mengunjungi ibunya, bahkan saat Emma lahir pun dia tidak memberitahu kepada ibunya. Tentu saja ibunya terkejut dan merasa kecewa kepada Anna. Ibunya benar-benar marah karena Anna sudah tidak menganggapnya lagi sebagai seorang ibu. Sang ibu juga menyesali dengan keputusan Anna yang dulu kabur dan menikah dengan pria yang tak direstuinya. Merasa kecewa dengan sang anak, akhirnya Anna disuruh pergi oleh ibunya. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Anna dikejutkan dengan kemunculan Owen. Di sini Owen mengajak Anna untuk bermain kuda, dan mereka pun melakukannya. Namun sayang aksi mereka kali ini diketahui oleh David. Berniat ingin mengajak Anna pergi ke restoran bersama-sama, namun inilah kejutan yang diberikan oleh Anna. Setelah Anna menyelesaikan permainannya, dia kemudian menyusul David ke restoran. Di sana sudah ada Carlotte dan David yang sudah menunggu Anna. Lalu Carlotte pun berdiri dan langsung menampar Anna hingga terjatuh. Dia kemudian berkata kalau dirinya tidak ingin lagi melihat Anna. Pernikahannya dengan David pun akhirnya batal dan harga dirinya telah hancur. Merasa bingung apa yang harus dilakukan, Anna menyerahkan Emma kepada Owen. Dan dia memutuskan untuk pergi yang dia sendiri belum tahu kemana dia harus melangkah. Dia hanya berharap Owen bisa menjaga dan merawat Emma menjadi pribadi yang lebih baik dari dirinya. Lalu film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a